Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian KPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 26 Januari 2026 bersama saya, Pendeta Filemon. Saudara, renungan hari ini saya ambil dari kitab Yunus pasal 4. Konteksnya adalah ketika Yunus itu sudah menaati perintah Tuhan untuk pergi ke negeri Niniwe dan untuk memberitakan kalau kota itu tidak bertobat akan dihukum Tuhan. Yunus sudah lakukan dan ternyata isi penduduk kota itu bertobat. Mereka bahkan berpuasa dan Tuhan tidak jadi menghukum kota yang sangat jahat, kota yang penuh dengan kekerasan, sehingga Nabi Yunus sempat tidak mau pergi ke sana. Dan saat itu terjadi, apa yang terjadi? Yunus marah. Dan kita melihat di pasal 4 ini bagaimana Tuhan itu mengajarkan sesuatu pelajaran yang penting buat Yunus dan yang juga sangat penting bagi kita. Renungan ini adalah sebuah semacam ekstensi tambahan untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan sukacitanya Tuhan dan sukacitanya kita yang dikhotbahkan oleh Pendeta Yoel hari Minggu kemarin. Baik saudara, mari kita membaca Yunus pasal yang keempat, ayat ke-5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi saudara melihat bagaimana Yunus setelah melihat ternyata penduduk kota Niniwe bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum, dia masih belum putus harapan. Dia keluar dari kota itu, dia ke arah timur dan mendirikan pondok dan dia memandangi kota itu sambil menunggu kira-kira Tuhan akan tetap menghukum atau tidak kota yang jahat tetapi kemudian bertobat itu. Lalu ayat 6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Jadi kita melihat di sini Tuhan ingin mengajar nabinya ini yang marah melihat kasih Tuhan, pengampunan Tuhan kepada kota Niniwe itu. Maka untuk menghibur Yunus dari kekesalan hatinya, Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak. Sehingga dikatakan di situ Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Kita lanjutkan dulu ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya ia mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Terjemahan bahasa Inggris, kalau saya terjemahkan secara gampangnya adalah jawabnya, selayaknya aku marah semaksimal mungkin. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amin. Saudara, apa yang Allah lakukan? Dia tahu hambanya ini marah, kesal karena Tuhan mengampuni. Dan untuk menghibur, Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Artinya saudara, kalau Tuhan itu melihat kita sedang kesal, kita sedang marah terhadap suatu kondisi, kita tidak puas, sebetulnya mudah bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kecil, sederhana, mudah bagi Tuhan untuk
memberi kita sesuatu yang bisa menghiburkan kita. Tetapi Tuhan mau kita belajar sesuatu yang penting di sini berkaitan dengan kasih setianya, berkaitan dengan kebahagiaan kita juga. Maka ketika sudah Yunus senang dengan pohon jarak yang memberi peneduhan bagi dirinya, Tuhan melakukan dua hal yang sangat membuat Yunus kesal. Seekor lalat, ini seperti lalat yang luar biasa, lalat yang seperti diberi nafsu makan yang ekstra, menggerek pohon itu, artinya dia menggerogoti, dan pohon itu mati. Lalu tidak cukup, Tuhan menghembuskan angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Yunus menjadi lesu sampai dia rebah. Lalu dia marah. Dia yang tadinya senang, dia tadinya bersukacita karena sesuatu yang Tuhan berikan, penghiburan. Dia sekarang berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Disinilah Tuhan menegur dia dengan sebuah pertanyaan. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus seperti seorang teman yang marah kepada temannya. Bukan seorang hamba yang hormat kepada tuannya. Dia berkata, selayaknya lah aku marah sampai mati. Dan Tuhan menegur, engkau sayang kepada pohon jarak yang kau tidak tanam, tumbuh sehari, mati sehari. Bagaimana aku tidak lebih sayang kalau dibandingkan kamu sayang pada pohon itu yang kamu tidak usahakan, yang tumbuh begitu saja, memberi kamu penghiburan, memberi kamu perteduhan, lalu dia mati. Bagaimana aku tidak lebih sayang kepada penduduk Niniwe. 125.000 orang meskipun mereka bodoh, bebal, dan juga bagaimana aku tidak sayang pada ternak-ternak yang begitu banyak. Kalau aku jatuhkan hukuman, semuanya itu akan binasa. Saudara, apa pelajaran berkaitan dengan sukacita kita? Sukacita kita. Sekali lagi, yang pertama adalah Tuhan itu sebetulnya tahu apa yang membuat hati kita kesal, dan dia sebenarnya bisa menghibur kita, membalikkan mood kita, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dia mau kita belajar. Kita harus bersukacita pada apa yang Tuhan sukai. Kita harus merelakan untuk kehilangan apa yang mungkin kita anggap baik, dan menundukkan sukacita kita pada sukacitanya Tuhan. Apa yang Tuhan lebih sayang, apa yang Tuhan prioritaskan, apa yang Tuhan pandang baik. Itulah yang harus kita pelajari, harus kita jadikan menjadi prioritas dan menjadi sukacita kita. Yunus tidak bisa bersukacita melihat penduduk kota yang jahat bertobat dan diampuni dan tidak dihukum. Menurut dia akan senang, dia lebih senang kalau melihat penduduk kota itu dihukum Tuhan, dibinasakan setimpal dengan kejahatan-kejahatan mereka. Itu adalah perasaan dan pandangan dari Yunus. Seringkali dalam hidup kita pun bisa berpikiran dan berperasaan seperti Yunus. Mungkin bukan terhadap orang-orang yang jahat kepada kita, tapi kalau ada orang yang jahat kepada kita, mari kita belajar seperti Tuhan menegur Nabi Yunus. Kalau Tuhan mau mengampuni, kalau Tuhan mau memberi anugerah, memberi keselamatan, bukannya penghukuman, apakah kita bisa terima dengan sukacita? Tetapi bisa juga ini berkaitan dengan hal-hal lain dalam hidup kita. Mungkin itu pekerjaan kita. Kita berharap pekerjaan kita menjadi lebih baik, atau kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kita mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Kita berpikir, Tuhan inilah yang akan membuat saya bahagia, yang membuat saya bersuka cita. Apalagi saya ada kebutuhan-kebutuhan, dan itu adalah sesuatu yang wajar, Tuhan. Sekali lagi kita perlu belajar, dan kita perlu bersandar pada hikmat Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa perasaan kita, apa yang bisa membuat kita seketika senang, seketika berubah mood kita. Tetapi
dia tidak bisa menyangkali rencananya. Dia tidak bisa menyangkali dirinya sebagai Allah yang kudus, yang maha bijak. Maka dia memberikan atau tidak memberikan apa yang dia pandang baik untuk diri kita. Oleh sebab itu, sebuah ketundukan adalah keharusan. Belajar bukan hanya menundukkan secara akal budi, tetapi bahkan hal-hal yang melampaui akal kita. Seperti tadi, kota Niniwe, secara logika manusia itu kota yang jahat, patut dihukum. Mereka lebih jahat dari kota-kota yang lain. Kenapa Tuhan memberi kesempatan pada mereka? Melampaui logika kita manusia. Tapi tidak hanya kita belajar menundukkan logika kita kepada pemikiran Allah, kehendak Tuhan, tetapi untuk juga bagaimana kita belajar mengarahkan hati, perasaan kita pada apa yang Tuhan pandang baik. Dan ini, saudara, kalau kita bertekad untuk melakukannya, maka kita bisa terbebas dari rasa-rasa perasaan-perasaan negatif yang mungkin menguasai kita, dari harapan-harapan yang mungkin bisa menjadi jerat dalam hidup kita. Kita begitu menginginkan A, begitu menginginkan A, dan kita begitu terikat oleh keinginan itu sehingga itu membuat jiwa kita tertekan, tidak bisa bersukacita, tidak bisa bersyukur kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pengajaran hari ini mohon tidak diartikan bukan berarti kita menyerah pada semua kerinduan-kerinduan yang mungkin ada dalam diri kita. Ya, Tuhan juga mengajar kita di sisi lain untuk bertekun, meminta kepadanya, kalau memang apa yang kita minta itu kita tahu sesuatu yang baik, yang bukan hanya menyenangkan hati kita, tetapi juga baik di mata Tuhan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tapi sekali lagi belajar untuk menundukkan diri. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itulah menjadi sukacita kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak seperti Nabi Yunus yang meskipun adalah umat-Mu, tetapi hatinya tidak bisa bersukacita pada apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan tidak lakukan menurut kehendak-Nya. Berikanlah kami penghiburan-Mu ketika kami menghadapi situasi-situasi yang membuat hati kami marah atau kesal atau kecewa. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, berikanlah kami sukacita untuk menerima apa yang Engkau pandang baik di dalam hidup kami. Agar kami bisa terlepas dari berbagai belenggu keinginan kami yang bisa merampas sukacita kami di hadapan-Mu, tapi dengan belajar berserah, sekalipun kami tetap boleh Engkau undang kami untuk meminta apa yang kami inginkan, asalkan itu sesuatu yang baik. Tetapi kami belajar untuk menundukkannya pada kehendak-Mu yang baik. Kiranya Tuhan mengangkat dari diri kami yang terbeban, seperti Nabi Yunus yang begitu berat hati kami, agar kami boleh menjalani hari-hari kami kembali dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan memberkati saudara.